Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat berupa kekuatan, kesempatan, kesehatan pada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Karena tidak semua hamba Allah, saudara-saudara kita, bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok pembaharu, sosok revolusioner yang telah mendidik kita, mempelajari kita sehingga kita kenal ad-dinul Islam yang sangat indah ini dan sangat mulia ini. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah diri kita, merefleksi diri kita semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat umur pada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yang insya Allah pada malam ini masuk pada malam yang ke berapa ya? Muharram. Masuk pada tanggal 21 Muharram. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini telah diberikan umur yang panjang, cuman jatahnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memompa urat nadi kita dalam rangka mengoptimalkan ibadah kita dalam keseharian kita. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu bernilai ibadah, selalu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu pada tahun kemarin 1447 Hijriah kemarin ada ibadah-ibadah yang mungkin dirasa belum optimal, belum maksimal. Mari kita optimalkan, mari kita maksimalkan supaya kita ini tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu stagnan saja ya, tidak dinamis, itu bisa dikatakan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa mendinamisasi ibadah kita, ditingkatkan, dioptimalkan ibadah kita, sehingga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya muhasabah dan refleksi ini, ibda binafsi diri kita ini semuanya
untuk kita pribadi, dan jangan lupa mari kita mencoba dakwah ini disampaikan kepada yang pertama sekasur, berarti dengan anak dan istri kita. Kemudian dakwah ini bisa disampaikan ke sedapur, berarti dengan kedua orang tua kita, dengan mertua bapak ibu kita. Kemudian dakwah ini juga mari kita sampaikan dengan sesumur. Jadi kalau dulu orang desa itu satu kelurahan itu sumurnya satu, artinya tetangga kita, ya, depan, belakang, kanan, kiri kita semuanya. Supaya apa? Supaya dakwah kita itu masif. Kalau dakwah itu hanya disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak takmir, ketua PRM dan lain-lain, misalnya PRA, itu kurang masif para jamaah. Tetapi kita sendiri panjenengan semuanya mengambil amanah-amanah yang semacam ini disampaikan ke yang tadi itu, sekasur, sedapur, sesumur atau tetangga kita, itu betul-betul nanti dakwah kita akan masif sampai di akar rumput. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita bagaimana supaya kita ini mampu untuk bermuhasabah diri kita. Orang yang pandai-pandai bermuhasabah itu, merefleksi itu, mengevaluasi ibadah itu, nanti dikatakan oleh Allah menjadi hamba Allah yang beruntung. Kalau kita hanya di zona nyaman saja, wah saya sudah ibadah sudah paling bagus di keluarga kita ini, di kampung ini, wah itu nanti maka akan tercermin bahwa ibadah itu mengalami sebuah kemunduran atau stagnan, atau biasa-biasa saja, tidak ada sebuah perubahan yang signifikan. Maka di tahun 1448 Hijrah ini terus kita optimalkan, kita tingkatkan terus ibadah-ibadah yang dulu mungkin ibadah sunnah, apa yang mungkin belum pernah dikerjakan di tahun kemarin, masuk tahun 2000, masuk tahun 1448 Hijrah ini terus kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya menjadi hamba Allah yang beruntung. Ada 3 perilaku hamba Allah itu supaya menjadi hamba Allah yang beruntung dan berkecukupan. Sudah beruntung dan berkecukupan lagi. Apa? Yang pertama adalah pandai-pandailah kita ini mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang sekecil apapun, sekecil dzarrah saja perlu disyukuri. Alhamdulillah, Allah memberikan nafas yang sangat luar biasa kepada kita. Saudara kita yang tidak mampu atau sesak nafasnya itu sampai habis beberapa kantong oksigen itu, berapa juta sudah itu yang dihabiskan. Kita ini bangun pagi jam 3 atau setengah 4, nafas kita lega, segar. Alhamdulillah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ada saudara kita itu yang tidak bisa buang angin saja, itu masuk rumah sakit para jamaah. Bayangkan, hanya tidak bisa buang angin saja, sampai-sampai dibelek di depan di depan ususnya ini, di perutnya, untuk buang air besarnya juga lewat di situ. Bayangkan, awalnya hanya tidak bisa buang angin. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Makanya kami mau tanya, ketika bangun tidur doa dulu apa HP dulu? Itu. Tentunya saat ini apalagi anak-anak kita yang milenial itu yang dicari pertama kali itu HP-nya warnanya.
Nah, ini nanti kalau sudah dapat ilmu semacam ini sampai di rumah kita disampaikan. Balighani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat ini disampaikan kepada putra-putri kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah organ tubuh kita ini ada yang error, ada yang cacat, katanya. Kira-kira optimal tidak ketika kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah berkurang fungsinya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini betul-betul mampu mensyukuri nikmat Allah, mulai bangun tidur sampai tidur kembali jangan lupa berdoa. Kemudian mensyukuri nikmat Allah. Kata syukur. Syukur itu menurut ilmu bahasa Indonesia kamus besar yang terpopuler, yang ilmiah terbaru sesuai dengan ejaan KBBI itu artinya terima kasih. Syukur itu terima kasih. Maksudnya itu kalau anak-anak kita ini ada yang crash dengan temannya, syukur itu maksudnya suruh terima kasih. Kemarin sudah dikasih apa, itu suruh terima kasih maksudnya itu. Suruh syukur gitu. Terima kasih. Filosofinya adalah berarti rizki kita, ya. Rizki itu mulai dari berupa harta gitu ya. Kemudian kesehatan kita, kemudian anak dan istri kita sehat. Itu rizki yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita diberikan nikmat, caranya bersyukur karena kita itu sehat? Minimal datang ke pengawasan seperti ini, ngaji. Ngaji itu penting sekali. Apalagi ini termasuk menuntut ilmu, tolabul ilmi. Termasuk termasuk menurut Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu termasuk 3T untuk mencapai kesuksesan. Tolabul ilmi semacam ini. Ini bentuk nilai syukur kita. Ya Allah, saya diberikan sehat, sholat berjamaah di masjid, kemudian ikut ngaji. Hikmahnya apa? Banyak sekali para jamaah. Selain silaturahim juga dapat kue, dapat jajan, dapat nikmat bertemu, dapat ilmu, luar biasa. Dampaknya, efeknya luar biasa orang menuntut ilmu itu. Makanya saking wajibnya itu mulai dari lepas dari buayan sang ibu sampai almarhum, sampai ke liang lahat. Saking wajibnya menuntut ilmu. Jangan dilihat siapa yang memberikan ilmu itu. Alah, Ustadz Aksar yang menyampaikan paling ya itu ya. Tapi bagaimana yang disampaikan itu yang betul-betul dijadikan sebuah patokan. Kalau memang baik, diambil dijadikan sebuah pembelajaran. Ini tolabul ilmi luar biasa. Nah, bentuk syukur kita ini ketika kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Jangan sampai ke masjid kita ini pergi tangan kosong, eman gitu ya. Eman. Ya, karena masjid ini semuanya bayar. Ke PLN lampunya, listriknya ya bayar. Ke PDAM yang tidak gratis juga. Semuanya. Marbotnya di sini yang membersihkan karpet kita ini supaya tidak berdebu ya bayar. Makanya eman kalau panjenengan semuanya masuk ke masjid, ketika meninggalkan masjid tidak meninggalkan sesuatu yang berharga. Nah, syukur itu bentuk bagaimana itu mensyukuri nikmat Allah. Kemudian ini ada sebuah tulisan yang sangat luar biasa. Ditulis oleh Ustadz Bahrus Surur, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb itu. Insya Allah sudah tulisannya ini sudah masuk di media online SM, Suara Muhammadiyah. Luar biasa. Menjadi hamba Allah yang berkecukupan itu tadi. Dia bercerita, ada 2 orang sahabat itu yang sama-sama asli orang Pamekasan, orang Jawa. Orang Madura gitu ya. Ditulis oleh beliau itu. Kisahnya seperti ini.
Dua orang itu awalnya sama-sama di pangkalan becak gitu ya, sama-sama becak gitu. Kemudian yang salah satunya itu ada yang luar kota. Katakanlah dari Pamekasan mungkin ke Surabaya atau Sidoarjo gitu ya. Pokoknya ke luar kota. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupannya. Atau mencari penghasilan yang lain. Jangan mencari pekerjaan, mencari pekerjaan tok. Kita dapat kerja terus, tidak ada penghidupan yang layak, tidak ada perubahan yang signifikan. Mencari keuntungan yang lebih gitu ya. Mau kemana? Keluar kota. Cari apa? Cari kerja. Dapat kerjaan. Tapi mungkin gajinya mungkin tidak setimpal, tidak sebanding. Karena cari kerja kita. Misinya ini cari penghidupan yang layak gitu. Mungkin ada tambahan yang signifikan. Akhirnya keluar kota jadi pengusaha. Lama tidak mudik ya, lama tidak pulang ke kampung. Si sahabat satunya ini pas hari raya malam ke-27, katakanlah hari raya tinggal beberapa hari lah, katakanlah seperti itu. Pulang kampung. Turun dari bis. Kalau bis Pamekasan itu kalau agak malam itu nggak masuk terminal baru, langsung masuk kota. Ditanya, ada yang turun terminal? Tidak ada, kata konduktor. Langsung masuk ke kota. Ternyata di pangkalan becak itu ada saudara yang dulu bersama-sama abang becak. Mohon maaf kalau ada kisah yang mungkin sama gitu, mohon maaf. Ini hanya sebuah motivasi ya gitu. Karena ini kisah nyata. Loh, antum kok masih di sini, katanya. Iya, anak ini masih tetap becak seperti dulu panjenengan itu. Putranya berapa? Anak saya ini masih SD, katanya. Sudah kelas 4, katanya. Oh iya. Ibu sehat. Istri saya sehat. Apa aktivitas istri, katanya? Aktivitas istri saya itu jualan sosis bakar atau goreng atau frozen di sekolah anak saya, katanya. Iya. Antum kok masih istiqomah ya dengan becaknya gitu. Saya tolong diantar ke rumah ayah saya, katanya. Diantar. Di tengah perjalanan diceritakan, mau antum itu saya beri resep atau tips supaya menjadi hamba Allah yang berkecukupan, katanya. Yang cukup lah gitu ya. Jadi apa-apa kalau sudah cukup kan enak, katanya. Iya mau. Coba laksanakan ibadah ini. 1, jangan tinggalkan sholat malam. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat sunnah sebelum subuh atau 2 rakaat sholat fajar. Sholat sunnah fajar gitu, jangan tinggalkan. Kemudian yang ketiga, ketika habis melaksanakan sholat subuh di masjid tersebut, lakukan dengan berjamaah. Kemudian jangan lupa pulangnya ya. Nah, seperti yang kami ceritakan di mukadimah tadi, pulangnya jangan lupa naruh di kaleng infak. Mau ditaruh di fakir miskin, mau ditaruh di kaleng infaknya masjid, monggo. Tapi harus istiqomah tiap hari, katanya. Dicoba, katanya. Luar biasa. Sampai di rumahnya mbaknya si orang ini, sahabatnya itu diantar balik. Cepet-cepet, biasanya mangkal lagi di pangkalan becaknya itu, langsung ke rumahnya pulang. Cepet-cepet diceritakan kepada anak dan istrinya. Mama sini nak, kumpulkan semua putranya itu sama istrinya. Kami tadi berjumpa dengan sahabat lama sekali, baru ketemu. Dulu sama-sama abang becak dengan saya. Dikasih resep ini 3 tadi. Yang pertama, jangan lupa setiap malam sholat qiyamul lail. Yang kedua, jangan lupa sholat sunnah fajar. Yang ketiga, lakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan jangan lupa setelah sholat berjamaah, setelah dzikir doa, masukkan ke kaleng infak atau berinfak dikasihkan sama siapapun. Bisa ke duafa, bisa ke itu artinya sedekah subuh gitu ya. Sedekah subuh. Coba mau ya? Ya, kalau sudah konsisten ya. Kira-kira kalau abang becak, mohon maaf ini bukan merendahkan. Kira-kira kalau abang becak itu infaknya berapa kira-kira? 2.000, 5.000,
10.000 itu harus istiqomah katanya. Mampunya kamu berapa katanya. Ya sudah dilaksanakan nyoba. 1 bulan pertama belum ada reaksi para jamaah. Ya, biasa tetap sosisnya juga. Ya, kadang digoreng, ya tidak ada yang beli, dibawa pulang lagi. Besoknya dijual lagi, seperti itu. Masuk bulan ketiga, berapa hari kalau bulan ketiga? 90 hari sudah. Mau masuk ke 4 pekan pertama, berarti berapa? 99. Apa 99? Asmaul Husna. Luar biasa para jamaah. Jadi banyak hubungannya gitu ya. Masuk ke bulan keempat pekan pertama, luar biasa efeknya para jamaah. Yang biasanya nyonyanya itu, istrinya itu nggak pernah habis jualannya itu, habis para jamaah. Sampai banyak wali murid itu yang pesen frozennya itu dibawa habis semuanya. Bawa berapapun 2 dus habis. Seperti itu. Sampai-sampai waktu tahun kemarin itu sebelum 48 Hijriah itu katanya sudah buka supplier di Sumeneb 4 konter, di Pamekasan, Sampang, Bangkalan itu. Katanya ini terus mau ke Pasuruan ke timur katanya. Luar biasa para jamaah. Jadi dampak efeknya luar biasa. Lah kenapa kok salat qiyamul lail? Salat qiyamul lail itu luar biasa para jamaah. Langsung Allah yang membimbing. Kata Ustaz tadi Hidayat itu. Menafsirkan ayat tersebut, langsung Allah yang membimbing. Kalau ada orang yang akan mencelakainya, langsung Allah yang mencelakai orang tersebut. Tapi ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanallah, luar biasa. Kenapa kok sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar ini? Karena sholat sunnah fajar itu barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kira-kira mungkin Mas Aan selaku PRM atau Bapak Takmir, kalau misalnya mulai besok subuh dibuatkan flyer, dikasih sayembara, kira-kira masjid kita penuh apa enggak? Mulai besok yang 3 bulan 10 hari ya, yang sholat subuhnya berjamaah terus di masjid kita dapat Honda Beat misalnya. Kira-kira rame apa mboten Bapak Ibu masjid kita? Rame. Honda Beat dibandingkan dengan dunia beserta isinya kecil. Hanya Honda Beat, dunia beserta isinya. Luar biasa para jamaah. Kita ini kalau belajar tata surya saja itu kekuasaan Allah luar biasa. Ini lebih baik daripada dunia beserta isi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa sholat subuh berjamaah, jangan sampai lupa sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah fajar. Itu luar biasa dampaknya, efeknya. Kemudian kenapa kok harus sedekah subuh gitu? Kenapa kok harus sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu kaya raya para jamaah. Lebih baik 1 daripada 27 derajat. Di mana bandingannya? Habis. Luar biasa para jamaah. Jenengan nek sholat munfarid di rumah sendirian, sholat subuh gitu ya, itu pahalanya hanya 1. Kalau berjamaah 27 derajat, wah kaya raya gitu. Lah kenapa kok sedekah subuh? Ternyata ada 2 malaikat yang mendoakan kita sedekah subuh Bapak Ibu. Doa malaikat yang pertama, ya Allah, hambamu ini yang pada saat ini sedekah atau infak subuh ya, baik ditaruh di masjid maupun dikasihkan kepada fakir miskin, yatim, duafa yang ada di sekitar kita, maka didoakan hartanya berlimpah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah. Itu doa malaikat yang pertama. Doa malaikat yang kedua itu negatif para jamaah. Yang tidak sedekah subuh, kata depannya, binasakanlah. Jenengan cari sendiri apa lanjutannya. Nek saya nanti ngelanjutkan, jenengan sampai rumah nggak bisa tidur. Ngaji sama Ustaz Aksar ini malah tambah bingung kan. Ya, jadi suruh binasakanlah titik. Jadi eman para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak melaksanakan ini setiap hari kita laksanakan, luar biasa warnanya. Dampaknya itu bisa jadi tidak ke kita, bisa jadi ke anak dan istri kita,
Ya, anak kami para jamaah, kalau mau menceritakan anak kami itu mondok itu dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu, mungkin karena kami aktif di lazismu gitu ya, sebagai juru pungut sama masaan itu, keliling sak kenjeran gitu ya. Anak saya mondok itu dipermudah para jamaah, sampai-sampai dikasih kerjaan sama bu nyainya. Bayangkan. Apa kerjaannya? Kerjaannya itu membantu ngasihkan kepada adik-adiknya itu sayur sama lauknya itu, sama ikannya itu. Nek ayam ya satu-satu, nek tahu ya satu-satu dihitung. Kemarin waktu Ramadan kemarin itu telepon, ya ini harus bayar ya. Berapa nak? 550 ya. Untuk apa nak? Untuk buka sahur selama 1 bulan. Ya sudah, karena pondok tutup itu ya, kosnya di pondok tutup khusus Ramadan itu. Ya sudah tak kirimi lewat akunnya itu. Kok ternyata Ramadan kurang beberapa hari dia pulang, udah libur. Dikembalikan uangnya. Loh, uang dari mana ini kak? Ini uang dari Bu Nyai kemarin, saya nggak usah bayar. Loh, ya Allah, dipermudah, bayangkan. Ya Allah, mestinya bayar tidak bayar. Kenapa ya? Karena mungkin menanamnya itu luar biasa. Jadi kadang rezeki itu datangnya itu dari Allah, bisa ke anak kita, bisa ke istri kita. Ini yang bapak tukang becak tadi itu masuknya itu ke istrinya. Dan putrinya itu ketika ditanya cita-citanya itu ingin apa itu ya, karena sudah lama ini kisah ini. Ditanya oleh guru kelas 6-nya itu, "Dok, kamu mau cita-citanya apa? Mau jadi apa?" katanya. "Saya ingin kuliah di Fakultas Ilmu Kedokteran di Sura," katanya. Surabaya. Kemarin baru lulus para jamaah. Bayangkan. Abang becak, ibunya hanya jualan sosis, bisa lulus kedokteran. Subhanallah, luar biasa para jamaah. Nikmat luar biasa. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita ini sudah tidak ada satupun yang menghalangi sudah. Ya, makanya asalkan kita itu istiqomah tadi, menjadi hamba Allah yang berkecukupan tadi. Kemudian yang kedua, nah itu tadi, supaya kita ini menjadi hamba Allah yang berkecukupan tadi itu, jangan pernah ninggalkan sholat subuh berjamaah tadi itu. Ada hubungannya berarti yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Bayangkan, sholat berjamaah subuh itu tidak semua oleh Allah diberikan kesempatan itu. Ya, kami ini alhamdulillah karena dikasih amanah harus mendampingi ustadz di masjid kami itu, subuh harus ngaji gitu di masjid kami itu, di Pogot itu, alhamdulillah bisa. Ya kadang juga pas mungkin kerinan ya gimana lagi ya, sudah tidak bangun misalnya gitu. Habis setelah tahajud masih tidur lagi ya bablas saya ini. Alhamdulillah bisa istiqomah. Sholat subuh berjamaah luar biasa. Karena apa? Karena berat tantangannya itu sholat subuh berjamaah. Apalagi kita ini mampu membangunkan anak dan istri kita diajak masuk, luar biasa para jamaah. Semua dipermudah Allah, semua yang memberikan solusi kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga ini ibadah yang tekun dan jangan lupa berdoa. Ternyata itu doa itu termasuk jantungnya ibadah para jamaah. Banyak para ulama mengatakan demikian. Doa itu merupakan jantungnya ibadah. Jangan lupa nanti kalau kita setelah sholat apapun, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, setelah sholat ini jangan lupa berdoa para jamaah. Dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kapan Allah memperkenankan doa kita? Tergantung dengan komitmen kita. Mungkin pernah, ini ada wali murid yang pernah testimoni ke kami, Ustadz, kemarin anak saya Ustadz telepon dua-duanya dari pondok Ustadz. Memang kemarin waktu pendaftaran itu kami hanya bayar pendaftaran saja, perlengkapan, uang pondok, uang ini belum bayar Ustaz. Kemudian telepon, ayah bunda,
Saya kalau nggak lunas uang ini, uang semuanya ini sama adik nggak akan ikut ujian. Kira-kira waktu ditelepon punya enggak Bapak Ibu? Gak punya Mas ya. Subhanallah, begitu Allah ini memberikan dengan haisulayah tasibnya luar biasa. Ada yang ngasih pinjaman itu rezeki. Punya sendiri itu rezeki. Ada orang yang nyauri utangnya itu rezeki para jamaah. Datang tidak disangka-sangka, luar biasa. Ketika Hamin 1, Senin mulai ujian, Ahad ini bisa transfer ke akunnya, luar biasa para jamaah. Ya. Hari pertama, hari kedua nggak punya. Hamin 1 punya, subhanallah luar biasa. Tantangannya doa itu memang hikmahnya luar biasa para jamaah. Makanya zikir dan doa itu jangan sampai ditinggalkan. Dan bagaimana cara kita ini mengoptimalkan ibadah kita? Kembali kepada hari kemarin. Kira-kira hari kemarin kami tahajudnya itu dapat berapa salam? Oh 1 salam, besok tak tambahin 2 salam. Besok sampai 3 salam. Besok sampai witir, alhamdulillah. Ditingkatkan. Kemarin sholat subuh berjamaah apa enggak? Oh tidak berjamaah, besok berjamaah. Terus diperbaiki. Kemarin melaksanakan sholat sunnah fajar napa mboten? Oh belum, besoknya. Terus ditingkatkan seperti itu Pak. Supaya apa? Supaya kita ini akan masif ibadah kita terus. Nah, kami lanjutkan yang 3T untuk menjadi hamba Allah yang sukses tadi. Tolabul ilmi, kemudian ta'awun. Tidak ada hubungannya lagi. T yang pertama tolabul ilmi, T yang kedua menurut gayanya Mahdalan itu ta'awun. Berbagi lagi sama dengan yang kami sampaikan tadi supaya kita menjadi hamba Allah yang berkecukupan. Subhanallah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, T yang ketiga adalah tauhid. Tauhid itu luar biasa para jamaah. Yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ada sebuah kisah ini yang sangat fenomenal sekali. Namanya itu dari Bani Israiliyat. Namanya Balaam. Balaam itu berdoa apapun kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mustajab sekali doanya. Dan ilmunya tidak ada yang menandingi di Bani Israiliyat itu. Luar biasa. Tetapi begitu ilmu tanpa iman, ilmu tanpa tauhid, ilmu tanpa akhlak sudah habis semuanya para jamaah. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah begitu Balaam itu diundang oleh istana kekuasaan yang menguasai rezim tersebut itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu ditawari. Balaam silakan ke istana, ada perlu penting penguasa katanya. Datang Balaam itu. Tolong saya ini didoakan supaya mencelakai Nabi Musa beserta kaumnya katanya. Waduh, ini dahsyat sekali tantangannya. Padahal Balaam ini sudah menyukai kebenaran itu, bahwa sudah yakin yang benar itu Nabi Musa beserta pengikutnya gitu ya. Kemudian tanya Balaam kepada penguasa, tolong kami ini punya keluarga di rumah, anak dan istri, mau rembukan boleh enggak? Mau minta izin saya. Isanya jam berapa Mas? 34 ya? 41 ya? Oke, masih banyak. Kami lanjutkan kisahnya. Sampai di rumah cerita beliau itu. Balaam kepada anak dan istrinya. Wah, anak dan istrinya senang sekali. Kalau katanya istana itu, kalau nanti dikabulkan oleh Allah doanya untuk mencelakai Nabi Musa beserta kaumnya, kamu minta apapun, minta tahta, harta, wanita, semuanya saya kasihkan. Waduh, luar biasa. Balaam sangat butuh itu memang itu ya, beserta keluarganya itu. Kemudian apa kata sang istri bilang itu? Wahai Balaam, ayah, kesempatan tidak akan datang 2 kali katanya. Waduh, luar biasa. Akhirnya apa?
Akhirnya matur lagi kepada penguasa rezim tersebut itu, langsung dikabulkan. Ya, saya siap, kata. Naik ke bukit yang paling tinggi, Balaam itu mendoakan sampai lidahnya itu tergelincir para jamaah. Pelo. Doanya itu untuk dirinya dan keluarganya supaya celaka, katanya. Jadi nggak mendoakan Nabi Musa beserta kaumnya, tapi mendoakan keluarganya sendiri dan Balaam sendiri celaka. Gak bisa. Sampai-sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai ayat 177. Monggo nanti dicek di rumah. Lidahnya itu menjulur seperti anjing menggonggong itu. Gak bisa mendoakan yang jelek kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang dapat dipetik dalam kisah ini adalah ketika kita ini punya ilmu yang sangat luar biasa, tapi kita tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita tidak kuat, akhlak kita ini di bawah rata-rata, sudah hancur semuanya. Bukan hanya dirinya yang hancur, sak keluarganya, sak anak dan istrinya tadi yang mendukung itu hancur semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lindungi putra-putri kita. Jangan sungkan-sungkan kita ini sering-sering thalabul ilmi, datang ke majelis-majelis taklim. Ada kajian ibu-ibu PRA, datang ibu-ibu. Ada kajian pencerah, datang. Ada kajian apa saja. Kalau pas longgar, datang padanya. Ini abah yang tukang syuting luar biasa ya. Sang pencerah dimanapun rawuh beliau, top wis. Gimana? Luar biasa. Saya pun kalah gitu, karena memang banyak kesibukan. Kami juga di kampung juga wakil RW gitu ya. Tadi mau berangkat, Mas Aan, saya mau berangkat jam 16. Nanti Mas Aan, siap Mas Aan. Tadi sampai ngepres setengah 5 baru berangkat. Pas warga ada yang meninggal, mau pinjam keranda, mau pinjam ini semuanya. Aduh, bingung tadi Jan. Akhirnya Mas Aan telepon, kok jangan ngepres ya, dan maghrib duduk baru datang, ya Allah. Padahal gak pernah saya kalau ngisi-ngisi kajian itu setengah jam sebelum mulai sudah rawuh gitu. Karena memang kesibukan luar biasa. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini jangan sampai berhenti di kita para jamaah. Ah, ini sudah ada live seperti ini, kemudian nanti dikirim, kemudian di-share kemana-mana. Untuk apa? Supaya kami ini punya jariah ilmu minimal. Ketika ilmu kami ini kami sampaikan, kemudian jenengan dibuat kultum lagi di tingkat RT, di tingkat RW, di mushola, di masjid, ilmu kami nyampe, maka kami akan ngalir terus ilmu jariahnya itu, dapat pahala jariah luar biasa para jamaah. Okay? Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu kami ini sampai kepada grassroots, sampai kepada akar rumput, wah senang sekali saya. Lah itu kok ilmu saya enggak apa-apa, karena memang perlu disampaikan semacam ini terus. Yang namanya pisau itu kalau jarang diasah itu maka ketul, tumpul para jamaah. Tapi kalau kita sering diasah, otak kita ini sering dipaksa untuk mikir, tapi bukan mikir utang ya Bapak Ibu. Mikir mengasah ilmu. Katanya Ustadz ini seperti ini, oh ini dalilnya. Kata Ustadz ini dalilnya. Di rumah, mantep kita, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kami dapat pahala jariah luar biasa para jamaah. Mudah-mudahan ilmu yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat terutama bagi kami pribadi dan keluarga kami pribadi, dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul kita ini ada sebuah peningkatan ibadah kita ini untuk dioptimalkan dalam kehidupan keseharian kita ini. Jangan lupa anak dan istri kita dan suami kita ini disampaikan, diajak bersama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah semuanya sehat, yang dirahmati Allah semuanya sehat, bisa ini setiap bulan sekali Mas An ya. Setiap bulan sekali.
3 bulan sekali, bisa istiqomah, bisa jalan terus. Kalau perlu anak dan istri kita, suami kita diajak ketika pekan pertama asalnya. Pekan pertama 3 bulan sekali diajak. Kesempatan ini para jamaah untuk bagaimana mengasah otak kita supaya makin tajam dalam menanggapi persoalan-persoalan fenomena yang ada pada saat ini, karena tantangannya, godaannya luar biasa. Aku lukul hadza wastaghfiru lakum innahu ghafurur rahim. Mohon maaf bila kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.